Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan koneksi atau komunikasi yang digunakan pada proyek kami. Dalam hal ini menggunakan koneksi Bluetooth. Untuk yang pertama kita masuk ke dalam program Arduino. Pada program ini pertama-tama kami akan mengincludekan atau memasukkan dari library Bluetooth serial itu. Untuk library-nya merupakan dengan nama Bluetooth Serial.h, yang mana library ini sudah tersedia pada example Arduino, di file, example, kemudian Bluetooth Serial, ini sudah tersedia, kita gunakan library ini. Kemudian kita deklarasikan dari library Bluetooth Serial itu sendiri dengan nama serial.bt. Kemudian pada file setup kita inisialisasi nama dari perangkat project kita dengan sintaks serial.bt.begin. Kemudian nama dari project yang ingin dikoneksikan. Dalam hal ini kami beri nama kelompok BT. Jadi nama kelompok BT inilah yang nantinya pada perangkat yang akan disambungkan dengan project kita yang nantinya akan muncul. Kemudian masuk ke pada bagian kodular atau aplikasi. Di sini kita menggunakan connectivity, yakni Bluetooth client, dan kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Bisa kita cek pada all komponen pada bagian bawah sendiri, ini sudah tersedia Bluetooth client. Kemudian masuk kepada bagian blok. Pada bagian blok ini kita menggunakan list picker untuk mengambil list atau Bluetooth yang tersedia atau jaringan Bluetooth yang tersedia di sekitar perangkat kita. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan salah satu dari perangkat Bluetooth yang ingin kita sambungkan, maka tulisan yang sebelumnya disconnect akan berubah menjadi connected. Jadi pada blok diagram berikut, jadi ketika list picker dipilih salah satu dari jaringan Bluetooth yang tersedia, maka ketika Bluetooth connect maka akan berganti tulisan menjadi connected. Nah, jika Bluetooth-nya terputus atau tidak connect, maka akan berubah menjadi tulisan disconnected. Kemudian pada program pada bagian void loop atau perulangan, pada bagian ini kita akan melakukan dua operasi, yakni pengiriman data dan penerimaan data. Itu yang pertama kami jelaskan mengenai penerimaan data. Di sini kami cek menggunakan perintah if. Jadi ketika serial.bt.available, jadi ketika serial.bt itu tersedia atau available, maka semua string atau nilai satu string itu akan ditangkap dan dimasukkan dalam variabel received data, yang mana variabel received data ini berupa variabel dengan tipe data string. Nah, kemudian variabel received data diterima atau dimasukkan nilainya ke dalam variabel text. Nah, setelah itu pada variabel text inilah yang nantinya kita akan split menjadi beberapa bagian sesuai dengan separator atau tanda pembaginya. Dalam program ini kami bagi menjadi 4 bagian, yakni bagian state, bagian stack, bagian value, dan bagian lam. Nah, untuk pada bagian kodular sendiri, nilai-nilai tersebut kita kirimkan setiap 1 detik pada blok bagian ini. Jadi kita menggunakan fungsi clock untuk mengirimkan dan menerima suatu nilai setiap detiknya. Karena kita menggunakan clock timernya itu 1000, intervalnya 1000, yakni 1 detik. Nah, ketika 1 detik itu kita akan melakukan beberapa operasi, yakni 2 operasi, yakni pengiriman dan penerimaan data. Untuk pengiriman sendiri itu pada blok berikut, jadi send text, dia itu akan mengirimkan 1 teks yang mana isinya itu yang pertama itu global arah. Jadi global arah ini merupakan arah kemana kanan atau kiri scrolling text itu bergerak. Kemudian dipisahkan oleh separator tanda pagar atau hashtag. Kemudian dilanjutkan dengan nilai dari text box atau value dari teks yang ingin kita scrolling text-kan, kita tampilkan pada LCD. Kemudian dipisahkan oleh separator lagi, ditambahkan value dari delay atau kecepatan dari scrolling text, dipisahkan oleh separator lagi, dan ditambahkan value dari kondisi lampunya. Nah, value-value tersebut kita dapatkan dari variabel global. Variabel global ini kita dapatkan dari beberapa fungsi yang ada di bawah. Jadi ketika kita menekan tombol ke arah kanan, maka variabel dari
global arah ini akan bernilai 1. Ketika kita menekan tombol bagian kiri, maka variabel dari global arah ini akan bernilai 0. Nah, untuk text box sendiri kita inputkan bebas, kita inputkan teksnya. Jadi ketika kita klik kanan, maka nilai teks dan nilai kondisi arah dari scrolling teksnya itu keduanya akan kekirim. Begitu juga pada ketika kita menekan tombol yang left. Nah, untuk delaynya sendiri kita dapatkan ketika kita menggunakan slider. Nah, ketika posisi slider ini sesuai dengan titik terakhir, nah maka time position ini, variabel delay ini nilainya akan bernilai time position. Nah, jadi time position ini akan mengisi nilai dari variabel global delay. Kemudian untuk lampnya kita menggunakan switch. Jadi ketika switchnya digeser on, maka nilai dari variabel global lampnya itu bernilai 1, sedangkan ketika switchnya digeser off, maka nilai variabel globalnya itu berubah jadi 0. Nah, karena mereka ini masukkan ke nilai variabel, jadi pada program ini kita menggunakan nilai variabel tersebut untuk dikirimkan menjadi satu string dengan separator, yakni tanda hashtag. Nah, untuk penerimaan data seperti itu, sedangkan untuk pengiriman data kita mengirimkan nilai dari trimpot atau dari potensio. Untuk sintaksnya dalam hal ini seperti ini. Jadi kita baca nilai dari trimpot tersebut, di mana trimpot pinnya itu 34. Jadi kita baca secara analog, kemudian kita mapping 0, kita mapping seperti ini, kemudian kita kirimkan dengan fungsi milis. Jadi setiap 1 detik kita akan mengirimkan nilai dari trimpot tersebut ke aplikasi kita melalui sintaks seperti ini. Jadi serial bt.println trimpot value. Nah, nantinya pada aplikasi akan diterima pada bagian ini. Jadi pada bagian clock juga ini akan diterima seperti ini. Jadi jika Bluetooth koneksi dan terdapat nilai yang diterima lebih besar dari 0, maka dia itu akan men-set global data. Global datanya ini dengan nilai dari potensio tersebut, nilai yang dikirimkan dari SP32. Jadi Bluetooth client menerima teks, kemudian teks tersebut atau nilai tersebut akan ditampilkan pada potensio, pada variabel potensio yang kita taruh pada aplikasi.